Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yesus kuatku kembali lagi memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, selamanya Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur kepada Tuhan buat hari ini yang Tuhan berikan bagi kami. Oleh anugerah kemurahan Tuhan kami ada, semua karena kasih Tuhan. Terima kasih, pada saat ini kami akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, firman-Mu menjadi pedoman di dalam setiap kehidupan kami. Hati yang terbuka, pikiran yang tertuju kepada Tuhan, taruh bagi kami sehingga ketika firman-Mu sampaikan, ketika firman itu ditaburkan, boleh tertanam dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin kalau ada yang bertanya kepada kita, siapa yang mau ke sorga? Tentu kita akan berkata, saya mau. Tetapi kalau kita ditanya kembali, siapa yang duluan mau ke sorga? Tentu kita akan berkata, jangan dulu, nanti dulu. Ada banyak alasan kita untuk menjawab ketika dikatakan siapa yang mau duluan ke sorga. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak lalai di dalam kehidupan kita selama kita ada di bumi ini. Karena kita tahu bahwa selama kita ada di dalam bumi ini, perbuatan kita, apa yang kita lakukan selama kita di bumi, menentukan bagaimana kehidupan kita nantinya. Jadi hari ini kita akan belajar dengan tema kebenaran firman Tuhan, domisili sementara. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Ibrani 13 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Saya akan baca untuk terjemahan lain. Di situ dikatakan, sebab di bumi tidak ada tempat tinggal yang kekal untuk kita. Kita mencari tempat tinggal yang akan datang. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa domisili sementara atau tempat tinggal yang sementara di sini adalah kita yang tinggal di bumi ini. Dan dikatakan bahwa tempat tinggal di bumi ini adalah tempat tinggal yang sementara, tidak kekal, tidak permanen. Dan kita selama tinggal di bumi ini adalah suatu tempat persinggahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena tempat tinggal kita di bumi ini hanya sementara, berarti ada satu tempat yang disediakan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Ada satu tempat tinggal yang disediakan oleh Allah bagi kita, dan tempat tinggal itu tidak dibuat oleh tangan manusia. Tempat tinggal yang disediakan oleh Allah itu adalah tempat tinggal di mana di sana tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan. Jadi kalau kita melihat dari sini bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang menjadi fokus kita bukan mencari apa yang ada di bumi ini. Fokus kita, tujuan utama daripada kehidupan kita selama kita ada di bumi ini adalah tempat tinggal yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal. Tempat tinggal yang disediakan bagi orang yang percaya adalah tempat tinggal yang kekal, yaitu surga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Tempat tinggal kediaman yang kekal inilah yang menjadi pengharapan, yang menjadi kerinduan kita selama kita ada di muka bumi ini. Jadi kita tidak sibuk dengan mencari tempat tinggal yang sementara ini, tetapi kita harus selalu mencari dalam kehidupan kita selama kita ada di bumi ini, mencari kehidupan yang kekal. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya? Yang pertama, di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 dan ke-10 di situ dikatakan, sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Dari sini kita belajar yang pertama yang harus kita lakukan adalah berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Kita selalu berusaha dan berjuang selama kita hidup, selama kita tinggal di dalam bumi yang sementara ini, kita terus berjuang, kita terus berkenan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena apa yang kita lakukan selama ada di bumi ini, Allah meminta pertanggungjawaban dalam setiap apa yang kita lakukan. Setiap perbuatan baik, setiap perbuatan jahat, apapun itu yang kita lakukan selama kita tinggal di bumi yang sementara itu, kita diminta oleh Allah mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Kita nanti akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Allah akan mengadili setiap perbuatan yang kita lakukan. Yang kedua, kita buka dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mempersembahkan korban ucapan syukur kepada Tuhan dengan lidah, bibir, mulut kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kita. Ada pujian yang selalu kita naikkan di dalam kehidupan kita. Dalam keadaan kondisi apapun yang kita alami, baik itu diberkati Tuhan, tidak diberkati Tuhan, dimanapun kita berada, baik di rumah, di pekerjaan, di jalan sekalipun, kita tetap memuliakan nama Tuhan. Di dalam setiap waktu dalam kehidupan kita berkata, Tuhan Engkau baik dalam kehidupanku. Di dalam setiap kehidupan kita selalu kita berkata, puji Tuhan, haleluya. Karena ketika itu kita naikkan kepada Tuhan, itu adalah pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sadari tujuan hidup kita bukan tempat tinggal sementara yang ada di bumi ini. Tujuan kehidupan kita orang percaya adalah tempat yang tidak sementara, yaitu sorga yang kekal yang Tuhan siapkan bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih Tuhan, baik selamanya Engkau baik bagi kami. Kami menyadari Tuhan bahwa hidup kami ini selama di bumi ini adalah sementara. Ini adalah tempat tinggal kami sementara ya Tuhan. Ada tempat yang indah yang Tuhan siapkan bagi kami yang percaya kepada Engkau. Surga yang kekal, yang sudah tidak ada kesusahan, yang sudah tidak ada penderitaan. Inilah yang menjadi pengharapan kami selama kami mengiring Tuhan. Selama kami
ada di muka bumi ini, inilah menjadi pengharapan kami dan kerinduan kami. Kami bersama-sama dengan Tuhan menikmati surga yang kekal, di mana kami senantiasa tetap memuji Tuhan, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat. Haleluya. Amin.